warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Babak Servis, bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Teman-teman, kali ini adalah info yang amat sangat penting. Info untuk bagaimana cara menggunakan alat anti dukun tukang servis. Jadi kalau ada ini dijamin nggak bakal jadi dukun tukang servis. Jadi saya akan mengaplikasikan keseluruhan bagaimana cara menggunakan multitester plus ESR Babak Servis. Oke. Nih teman-teman. Nih. Ini adalah angka kalibrasinya. Ini adalah angka kalibrasinya. Nanti kita bahas itu. Pertama-tama teman-teman agar bisa mengetahui keseluruhannya, ini untuk ada bacaan proof ESR, ini untuk milar, dan ini untuk ESR juga, ini untuk multitester. Jadi hal pertama kita akan menggunakan multitester. Seperti ini. Oke. Ini multitester. Kita lihat seperti ini. Oke, saya nolkan dulu. Oke, seperti ini. Cara menggunakannya, ya semua juga tahu cara menggunakan kayak gimana. Kalau untuk multitester, bentar saya zoom dulu, saya zoom. Oke. Ini multitester. Jadi masih di opsi multitester. Jadi kalau jika untuk mengukur elko, bukanlah seperti ini. Bukanlah ketika dia naik maka akan turun seperti ini. Bentar. Oke, maaf, ini mungkin dikali 10 baru dia mau naik. Dikali 100. Nih. Oke, seperti ini. Bukanlah seperti ini, tetapi menggunakan ESR analog. Jadi caranya gimana bang? Caranya simple banget jasa. Jadi pertama kita rubah ke mode ESR. Gimana caranya bang? Oke, pertama nih proof kita taruh ke mode ESR, dan yang sampingnya kita gulir ke bawah ke ESR. Maka ini sudah menjadi ESR dan kita kalibrasikan. Nih, kita kalibrasikan di sini. Oke, seperti ini. Dan ini kan on berarti ini di mode milar. Kita off kan, maka ini di mode elko. Jadi jika on itu di mode elko, kalau on di mode milar, dan kalau off di mode untuk elko. Oke, kita kalibrasikan. Ntar. Oke, ini udah di mode elko, dan ini elko ukuran. Ntar kita lihat apakah benar-benar akurat. Nih, alhamdulillah bisa fokus. Alhamdulillah, biasanya nggak bisa fokus. Nih elko 50 volt 10 mikro, dan silahkan dilihat. Nih teman-teman, ini ada bacaan mikronya, dan ini adalah jarumnya. Jadi jika untuk 10 mikro maka dia berada di 2,7. Maka 2,7 berada di kisaran sini, dan ini adalah angka minimum. Jika mengurangi ini maka elko soak. Oke, kita lihat. Kita kalibrasikan lagi. Oke, seperti itu. Dan kita lihat apakah benar dia di 2,7 atau 2,7. Kita lihat. Oke teman-teman, benar di 2,7, hampir mendekati angka 1. Maka ini amat sangat bagus jasa. Oke, kita balik lagi. Nih, ada elko dengan ukuran. Ntar, saya fokuskan lagi. Nih. Ntar ya. 50 volt 1 mikro. 50 volt 1 mikro. Dan nih di sini 1 mikro berada di 10,5 atau 10,5, berarti ada di sini. Nih, apabila lebih maka bagus, karena kenapa saya ingatkan sekali lagi, ini adalah angka minimum. Jadi kalau untuk elko 0,47 atau berapa, ini pasti ada di bawahnya. Kebetulan saya bikin minimal 1, dan apabila kurang dari 1 mikro tinggal teman kira-kira aja. Oke, kita tes.
yang ada di 1 mikro. Ada di 10 lewat. Oke, tuh teman-teman, ada di 10 lewat, maka ini masih bagus. Oke, terus kalau yang nggak bagus gimana Bang? Oke, kita cari. Ntar, nih saya ada elko bekas. Ntar saya zoom dulu. Oke, ini ada di 35 1000 mikro. Maka jika di atas 100, jarum harus menunjukkan di angka 0. Berarti ini harus ada di angka 0. Kita lihat apakah ini bagus atau tidaknya. Oke teman-teman, ini nggak ada di angka 0 yang seharusnya ada di angka 0. Maka ini soak banget. Oke, saya singkirkan. Kita lihat lagi. Nih 25.000, kita lihat dia harus berada di 0. Oke, ini pun sama, soak. Oke, sekarang kita lihat ke nih elko besar 160 220 mikro. Oke, fokus. Nih kalau dia bagus harus ada di 0 karena lebih dari 100 mikro. Oke, ini bagus karena dia masih di 0. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk milar, jadi ini saya khususkan untuk televisi terutama bagian horizontal. Jadi dia bisa membaca ukuran nano dari 1 sampai ratusan nano. Kalau untuk Pico belum saya buat. Karena kenapa? Ini saya khususkan untuk televisi. Jadi kita akan beralih ke mode milar. Jadi apabila milar nih, bentar saya contohkan. Nih milar tuh nggak bergerak sama sekali, dan kita rubah ke bagian milar. Nih kita tekan on milarnya, jak, seperti ini. Apabila diginin kaget tuh, nggak usah khawatir, itu bukan apa-apa, itu normal. Jadi kita turunkan dulu dan kita kalibrasikan, harus ada di 0. Oke, ini di 0, dan kita lihat ukuran 33 nano. Oke, tuh 33 nano, hampir di angka 0. Jadi apabila kurang dari 33 nano atau 10 nano atau seberapa nano, bisa teman-teman perkirakan, karena saya belum membuat ininya, belum membuat tabelnya. Karena kenapa? Kalau dibuat tabel ribet seperti itu. Jadi apabila pun milar soak, dia amat sangat keciri, pastilah jarum nggak bakal naik, karena jarang banget milar setengah keropos. Oke, sekarang kita aplikasikan ke yang lebih mantap. Apa perbedaannya antara ESR dan multitester? Oke, sekali kita balikan lagi ke mode multitester. Serak, ini kita matikan, dan ini kita balikan lagi ke multitester. Karena kenapa? Kalau nggak dibalikan, ini jarum nggak bakal jalan. Tapi apabila kita balikan, ini akan jalan. Cak. Oke, halus ya, halus. Oke, sekarang kita akan aplikasikan ke papan PCB televisi. Oke, kita langsung ke tes uji pada multitester ini. Multitester by Babak Service. Kita akan tes ujinya dengan menggunakan papan PCB. Oke, nih ada elko di sini, semoga terlihat teman-teman. Semoga terlihat. Nih ada elko di sini. Pertama kita akan coba dengan multitester. Nih kita akan mengecek elko bagian B plus ini. Nih teman-teman, nih elko bagian B plus dengan menggunakan ini opsi multitester. Karena kenapa? Jarumnya masih di sini. Oke, fokus. Nih, ntar kita kalibrasikan dulu biar di 0. Kita lihat dengan menggunakan multitester. Oke, dia berjalan seperti itu, jalan dan turun lagi. Kita balikan. Oke, ini dia naik, ada di angka 2. Ini adalah elko dengan ukuran ratusan mikro. Nih, dengan ukuran ratusan mikro
yang pakai ESR seharusnya ada di 0, tapi ini dia seperti ini. Dan kita balikan, ini dia ada di 2. Sekarang kita masuk menggunakan ESR. Ini seperti biasa, ini kita pindahkan, truk, dan ini kita gulir ke ESR dan kita kalibrasikan agar di 0. Nih. Oke. Jadi ini bisa langsung di mainboard, dan kita jajal. Nih teman-teman. Tuh. Dia ada di 0. Nih elko ini ada di 0. Dan satu lagi, kita balik lagi, tetap aja ada di 0. Kalau tadi nggak seperti itu. Nah, sekarang kita ukur keakuratannya, apakah ini benar-benar akurat atau tidak, dengan cara kita lepas elko ini. Nih teman-teman, elkonya saya lepas. Bentar. Nih saya lepas. Oke, nih udah saya cabut. Sekarang kita ukur lagi dengan ESR. Nih, apabila nggak ada elko-nya, silakan teman-teman lihat. Nih saya kalibrasikan dulu. Nih, apabila nggak ada elko-nya, silakan teman-teman lihat. Tuh, jika tidak ada elko atau elko soak atau elko yang kurang, maka dia tidak akan jalan atau jalan enggak di 0 sesuai dengan mikronya. Tuh teman-teman, enggak jalan sama sekali. Itu membuktikan bahwa dia menilai tekanan pada elko. Tapi apabila di mode ESR, kita balikan lagi ke mode ESR. Kita balikan lagi ke mode multitester. Apabila di multitester seperti ini teman-teman, lihat, kita balikan lagi. Nih, yang tanpa elko seharusnya nggak jalan. Kita lihat, tuh dia tetap jalan. Karena kenapa seperti itu? Jadi teman-teman harus memahami, ini mengukur bagian hambatan atau mengukur jumlah resistensi resistor, bukanlah mengukur elko. Jadi tanpa elko ataupun ada elko, dia tetap aja jalan. Itu membuktikan bahwa multitester bukanlah untuk mengukur elko, tetapi ESR lah yang untuk mengukur elko. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau untuk masalah vertikal lah, atau istilahnya terkadang juga di TV sub sering protek cuma lantaran elko. Jadi amat sangat gampang, amat sangat membantu. Dan ini bisa memudahkan teman-teman agar tidak menjadi dukun. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi. Jadi untuk teman-teman yang di rumah yang sudah membeli, nih, di skala 10 kali memang tidak bisa. Kok kenapa begitu, Bang? Oh, maaf, jatuh. Nih, di skala 10 kali pertama seperti ini teman-teman. Di skala 10 kali dia menggunakan baterai 9 volt, sedangkan 9 volt sudah dipakai untuk ESR. Jadi ini pun memang untuk nyerpis jarang kita gunakan dan tidak terlalu perlu, jadi enggak terlalu bermasalah. Jadi saya kira seperti itu pentingnya sebuah ESR, menghindari kita dari cara perdukunan. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga teman-teman dapat memahami cara menggunakannya, dan semoga ini dapat membantu teman-teman. Dan ini harganya kalau versi lengkap begini ini masih 200.000, dan jika ingin ESR yang benar dari Baba Servis, maka pesanlah di nomor admin. Karena kenapa? Ada juga yang menjual seperti ini, dengan label juga sama seperti ini. Saya pun tidak tahu, ada di online, tapi saya nggak menjamin. Karena kenapa? Apabila ingin memesan, pesanlah di saya, tapi itu pun PO. Jadi ketika teman-teman membayar, saya catat nama teman-teman dan saya mulai merakit. Karena kenapa? Saya masih produksi rumahan, belum ada modal yang besar, jadi masih butuh modal awal untuk membeli bahan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya kira ini udah cukup jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Alus.